Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Jeffrey Armando Tambunan dengan NIM 1923032 dari Prodi S1 Informatika. Jadi di sini saya ingin membuat video tentang code dari dashboard praktikum 10. Jadi langsung saja ke code-nya. Baiklah, di sini ada aplikasi to-do list. Ini adalah aplikasi yang dibuat untuk mampu menampung daftar aktivitas yang akan dilakukan oleh si pengguna. Jadi tujuannya adalah untuk menyediakan penggunaan dengan fitur-fitur seperti eh, menampilkan daftar tugas, menambahkan tugas, dan menghapus tugas. Kode-kode ini didefinisikan dari struktur data dan fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mengelola daftar tugas serta logika untuk interaksi dengan penggunaan melalui input-output konsol. Jadi di sini pertama kita buat untuk kita definisikan untuk fungsinya dari stdio.h ini kita pakai pagar include. Selanjutnya untuk pagar include stdlib.h tentunya kita menggunakan include string.h. Selanjutnya kita mendefinisikan variabel max tax 3. Dan artinya ada tax yang tax kita ini maxnya itu 3 buah tax gitu. Selanjutnya ada define, pagar define max task length 50. Jadi satu task itu panjangnya 50 gitu. Selanjutnya untuk pembuatan struktur untuk menyimpan tasknya di sini kita pakai type def stroke ini untuk nama alias ya atau nama lain lah kita untuk mempermudah kita ya dari task itu sendiri. Di sini ada chart description. Ini untuk membuat membuat deskripsi dari sebuah tasknya itu dengan satu deskripsi itu sesuai dengan max task length yang kita buat di atas itu 50. Selanjutnya ada status ini bertipe integer. Kenapa sini bertipe integer statusnya? Karena di sini didefinisikan dengan nol sebagai belum selesai dan satu sebagai selesai. Dan nanti kita simpan di dalam task gitu. Selanjutnya untuk struktur menyimpan to-do list. Di sini ada type type dev stroke. Di sini ada task itu ini untuk eh, buat task itu ada max task itu kita ambil dari sini karena ada 3 buah gitu ya. Selanjutnya ada num task ini berapa banyak tasknya gitu berupa tipe data integer dan disimpan ke dalam to-do list. Selanjutnya di sini ada untuk menampilkan daftar to-do list yang kita buat. Di sini ada void display task. Jadi kita pakai to-do list konstanta gitu. Dan ini kita panggil si pointer dari to-do list. Selanjutnya kita print daftar to do. Ini kenapa gini? Karena ini kita memanggil integer dari berapa banyak task yang ingin kita tampilkan gitu. Selanjutnya di sini to do list num task ini berapa banyak task yang kita simpan gitu. Menyimpan jumlah tugas yang ada dalam daftar tugas. Selanjutnya ada kondisional yaitu if jumlah tasknya itu ada nol, itu akan keluar belum terdapat data yang tersedia. Else ada loopingan di sini for integer integer i sama dengan nol, i lebih kecil dari jumlah task, maka itu bertambah. Maka yang di print itu eh, di print itu si i tambah satu dari jumlah task i gitu, jumlah task i dan dilengkapi dengan si deskripsi. Deskripsi kan kita definisikan di atas. Selanjutnya ada fungsi untuk menambah to do ke to do list. Ada nama fungsi itu void add task.
itu to do list dan bintang to do list itu untuk pointer ya, koma konstanta char sama pointer dari description. Kita pakai conditional if else. If to do list tanda panah numtax itu artinya eh, ini variabel yang menyimpan jumlah tugas. Jadi ada dalam to do list itu berapa jumlah tugasnya. Jadi itu variabel yang menyimpannya. Jadi itulah to do list panah numtax lebih kecil dari max tax yang kita buat. Max tax tadi kan 3, jadi lebih kecil dari 3 gitu. Yang apa tax yang disimpan? strcpy ini string string copy, jadi untuk memindahkan string gitu. Ada to do list, panah task, to do list task artinya task yang ini jumlah task yang ada eh, dengan kita buat description. Lalu kita apa maka akan keluar si ini string yang berdasarkan deskripsi yang ada. Selanjutnya ada to do list, task, to do list task. Jangan lupa statusnya sama dengan 0. Berarti ke 0 dia belum selesai. To do list task plus plus artinya eh, jumlah teks itu bertambah jika kondisi data terpenuhi. Maka akan keluar tampilan berhasil melakukan tindakan to do baru yang ditambahkan. Akan di print dengan description-nya. Printf di sini agar membuat garis baru. Yang selanjutnya ada else. Printf to do list sudah penuh. Jika kondisi ini belum terpenuhi, maka yang keluar akan to do list sudah penuh, tidak dapat menambahkan lagi. Selanjutnya ada fungsi untuk menghapus to do dari to do list. Jadi ada to do, dalam to do list itu kita hapus to do-nya gitu. Ada nama fungsinya void remove task. Ini to do list, kita panggil si fungsi ini yang kita lakukan operasi. Ada bintang to do list, kita panggil pointer dari to do list, koma integer task number. Artinya berapa berapa banyaknya task yang bertipe integer gitu. Dia bertipe integer. Task kan satu, task dua, task tiga, task gitu. Ada kondisional di sini if task number itu lebih atau sama dengan satu dan task number lebih kecil atau sama dengan to do list panah 6 task, artinya simpanan task yang ada di dalam ini to do list itu, maka dia akan menampilkan berhasil melakukan tindakan dan to do telah dihapus, koma hmm, di sini to do list panah to do task text number kurang satu kan udah dihapus, jadi text numbernya kita kurang satu udah setengah dengan descriptionnya. Selanjutnya printf eh, strip itu n membuat ke garis baru. Selanjutnya ada loopingan for integer i sama dengan text number dikurang satu, eh, i lebih kecil dari to do list panah 6 task, itu artinya simpanan apa kita, simpanan teks kita dikurang satu juga, maka i-nya akan bertambah. strcpy ini artinya string copy ya, untuk mendengar stringnya gitu. Ada to do list task i tadi yang udah bertambah, jadi tasknya bertambah gitu disertakan dengan description. Ini ada to do list task i tambah satu dan description ini tambah satu. Ada to do list panah task i status sama dengan to do list panah task i tambah satu status. Jadi setiap task itu ditampilkan description dan statusnya, biarpun tidak dihapus dan ditambahkan. Di sini kita tutup dengan kurung awal. Ini ada to do list panah 6 task kurang-kurang, artinya akan berkurang terus jumlah task yang sudah kita simpan karena kan dihapus itu to do dari to do list. Ada else if task number lebih lebih besar dari to do list simpanan, task number lebih besar dari simpanan task dan task number lebih kecil sama dengan max task,
maka akan ditampilkan gagal melakukan tindakan dan no to do ini belum tersedia, nomor to do ini belum tersedia, dan di print garis baru. Else if task number lebih besar dari jumlah teks maksimum atau teks number lebih kecil dari satu, maka akan keluar gagal melakukan tindakan. Nomor to do yang tersedia berada pada rentang 1 sampai 3. Selanjutnya void edit task. Ini untuk mengedit task dalam to-do list gitu ya. Ini kita definisikan ada conditional if else if task number itu lebih besar sama dengan satu dan task number lebih kecil dari jumlah task yang kita simpan, maka akan di print berhasil melakukan tindakan. Selanjutnya to do dengan to do list panah task number kurang satu, task numbernya kurang satu karena kita ingin mengirit tasknya gitu, disertakan dengan description. Di sini menampilkan deskripsi sebelum perubahan. Selanjutnya ada start copy, to do list panah task task dengan task number kurang satu, titik description, koma, new description. Jadi sini kita buat deskripsi baru setelah perubahannya. Maka akan keluar printf telah diubah menjadi ini description yang baru kita buat itu. Ini else if task number lebih besar dari simpanan task yang ada di to-do list dan task number lebih kecil sama dengan next task, eh, akan keluar nomor to do titik dua gagal melakukan tindakan. Nomor to do ini belum tersedia. Printf ini untuk membuat apa? Garis baru. Script end. Ini ada else if task number lebih besar dari max task, maka akan keluar nomor to do gagal melakukan tindakan. Nomor to do yang tersedia berada pada rentang 1 sampai 3. Setelah kita bikin siap untuk pengoperasian tasnya, kita buat main fungsinya itu integer main di tanda kurung, buka kurung awal, to do list sama dengan num text sama dengan 0. Dari sini kita definisikan num text sama dengan 0. Jumlah teksnya 0 gitu. Integer choice ini untuk mendefinisikan pilihan gitu ya. Pilihan dari si pengguna. Integer. Ada chart description ini untuk mendeskripsikan si description dari taksnya. Selanjutnya ada jumlah taks. Ini dia bertipe integer dengan nama taks number. Ini ada while satu yang artinya ada kepingan utama gitu. Kepingan utama. Di sini display display tax. Ini artinya tampilan tax itu misalnya kita panggil alamat dari to-do list. Kita jika itu yang program menjalankan display text ini akan keluar printf menu, printf satu tambah data, dua ubah data, tiga hapus data, dan nol keluar. Lanjut pilih-pilih. Nah, sini kita bikin scanf itu persen d dan kita panggil alamat choice. Maka ini akan disimpan ke fungsi choice gitu. Ini ada condition if choice itu 25. Jadi di sini jika si pengguna itu memilih 25, dia daftar to do itu akan keluar daftar to do 0. 0 dari 3 gitu. Ya, artinya 0 dari 3. Belum terdapat data yang tersedia, menu, tambah data, ubah data, hapus data, keluar, pilih, continue. Ini artinya kalau misalnya dia menginput 25, maka akan kembali ke loop yang awal, continue gitu. Selanjutnya ada switch choice. Ini untuk beberapa case ya. Case pertama ada conditional if else. If to do list num text itu lebih besar sama dengan max text, maka
akan menampilkan menambah to do. Gagal melakukan tindakan, printf kapasitas menyimpan telah penuh. Printf silakan menghapus to do lama terlebih dahulu. Itu untuk case 1. Printf eh, untuk menambah garis baru. Selanjutnya ada continue jika ini terpenuhi gitu. Di continue ke nih ke satu. Selanjutnya ke sini ke loopingan awal tadi. Selanjutnya else printf menambah to do. Jika ini tidak terpenuhi, maka akan menampilkan menambah to do. Scanf ini untuk memprint string ya, persen. Ini untuk memprint string dan akan memanggil si description. Selanjutnya ada add text itu menambahkan task, panggil alamat dari to do list, koma description. Break. Jadi akan sampai di situ aja dia. Jika sudah terpenuhi ini, maka akan break habis itu loopingannya. Selanjutnya untuk case 2 ada printf mengubah to do. Printf no to do, scanf persen d, koma alamat dari task number. Ini dia kondisionalnya. Eh, if text number lebih besar sama dengan 1 dan task number lebih kecil sama dengan to do list 6 task, maka akan di print ubah to do menjadi titik 2. Scanf kita untuk menampilkan si stringnya kita buat ini persen kurung up dan ini belum menceritakan descriptionnya. Jadi ada edit text, eh, ini untuk memanggil dari alamat to do listnya, koma task number, koma description. Else ini dalam else ada if else lagi. Printf gagal melakukan tindakan. If task number lebih besar dari to do list dan task number lebih kecil sama dengan max task, maka akan di print no to do ini belum tersedia. Else jika ini tidak terpenuhi maka no to do yang tersedia berada pada rentang 1 sampai 3. Break, maka loopingannya habis. Dan untuk case 3 printf menghapus to do, printf no to do, scanf persen d, task number, remove text, terpakai alamat dari to do list, koma task number, dua task ya, dan break habis sampai situ. Ini ada case 0, ini printf menutup aplikasi, exit dalam kurung 0 untuk keluar dari aplikasi. Selanjutnya ada default. Ini kalau misalnya eh, case yang kita buat itu tidak terpenuhi, maka pilihan tidak valid. Mohon masukkan pilihan yang benar. Eh, kita tutup code dengan kurung kurawal, biasanya dari 0 kurung kurawal. Baiklah untuk demonya, ini pertama kita buat dulu GCC. Nah, kita panggil. Nah, di sini akan keluar menu tambah data, ubah data, hapus data, keluar. Jadi kalau misalnya kita bikin satu, maka dia akan menambah data, menambah to do misalnya kita buat hmm, 2 gitu, maka akan masuk ke dalam daftar tugas. Nah, kita akan menampilkan menu lagi, kita buat 2, ubah data, mengubah nomor to do, kita buat nomor 1, buat to do menjadi 3. Nah, jadi to do nomor 1 akan berubah menjadi 3. Kita buat 3, hapus data, menghapus nomor to do 1, maka akan keluar belum terdapat data yang tersedia. Kita pilih 0, maka akan menutup aplikasi. Baiklah, sekian presentasi video yang saya buat tentang code yang saya kerjakan. Jika ada salah atau kata-kata dari saya,
Saya mohon maaf. Terima kasih.